Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mencoba menjawab pertanyaan dan ini dari jawaban dari kelompok 2. Di sini kelompok 2 itu terdiri dari ada Eva, Febriani, kemudian ada Wazifa, kemudian ada Devi, dan ada saya sendiri Iqbal. Nah, ini pertanyaan dari kelompok 1 mengenai tentang presentasi dari kami kelompok 2. Pertanyaannya mungkin bisa dibacakan oleh saudari Eva, saya persilakan. Ya, terima kasih Saudari Iqbal. Pertanyaan dari kelompok 1 yaitu pada presentasi teman-teman tadi menjelaskan alokasi frekuensi seluler Indonesia. Apakah ada juga alokasi atau penataan frekuensi di lingkup internasional? Apabila ada, mohon penjelasannya. Ya, saya jawab di sini untuk alokasi penataan frekuensi di lingkup internasional itu ada. Secara internasional, penggunaan spektrum frekuensi radio diatur oleh suatu hukum internasional yang bersifat mengikat dalam berbentuk radio regulation, konstitusi dan konvensi ITU. Radio regulation ITU itu kerangka kerja dasar internasional di mana setiap negara anggota mengalokasikan dan melakukan penataan spektrum pada tingkat yang lebih rinci. Jadi yang mengatur pada lingkup internasional itu ITU. Untuk selanjutnya, kelompok 3 akan dijelaskan oleh Saudari Devi. Nah, terima kasih waktunya untuk Saudari Eva. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, kenapa Telkomsel sendiri meluaskan lebar penataannya dari 880 sampai 887,5? Di sini saya jawab besar pita frekuensinya karena terdapat banyaknya pelanggan yang menggunakan Telkomsel, sehingga kapasitas harus diperbesar untuk memenuhi pelanggan Telkomsel tersebut. Kemudian untuk pertanyaan kelompok 4 akan diteruskan oleh Saudara Iqbal, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Jadi saya akan mencoba menjawab pertanyaan kelompok 4, pertanyaan dari saudara Afrizal. Jadi itu pertanyaannya tuh saat refarming, kenapa hanya Indosat dan Telkomsel yang dapat dan kenapa seharusnya nama Excel tidak masuk dalam refarming? Jadi bisa terlihat pada gambar ya. Ini gambarnya. Jadi jawabannya yaitu, jadi sebenarnya itu refarming itu adalah istilah yang dipakai oleh pemerintah untuk merange ulang pita frekuensi yang telah dialokasikan untuk sistem mobile 2G menggunakan teknologi GSM. Untuk sistem mobile generasi terbaru termasuk teknologi generasi ketiga menggunakan teknologi UMTS atau generasi keempat menggunakan teknologi LTE. Di situ pada gambar terlihat operator Telkomsel memiliki bandwidth yang terpisah dan Indosat berada di tengah-tengahnya. Dengan adanya refarming ini, operator Telkomsel bisa range pita frekuensi agar bisa menjadi satu. Sedangkan Smartfren dan Excel itu tidak melakukan refarming karena mereka tidak perlu. Jadi sini saya lihat pada gambar yang awalnya Telkomsel ini terpisah dan di tengahnya di Indosat. Kemudian mereka melakukan refarming sehingga Telkomsel memiliki pita frekuensi pada ini frekuensi 880 sampai 895 dan Indosat 895 sampai 97,5. Jadi seperti itu. Untuk pertanyaan kelompok 5 akan dijelaskan oleh saudari Eva. Saya persilakan. Ya, terima kasih Saudari Iqbal. Saya akan menjelaskan tentang pertanyaan dari kelompok 5, yaitu di sini pada kasus 3G Indosat, tersangka dikenakan sejumlah pasal tindak pidana korupsi. Yang dilanggar pada UU tentang telekomunikasi. Jadi pada permasalahan yang disajikan tadi oleh kelompok 2 merupakan pelanggaran dari pihak M3 yang merugikan negara, sehingga total kerugian sebesar yang telah disebutkan 3,8 triliun termasuk merupakan pelanggaran korupsi. Untuk apakah tidak ada UU yang mengatur tentang UU telekomunikasi yang dilanggar? Tentu saja ada. UU 1999 mengenai telekomunikasi dan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi meliputi A. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, B. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan penyelenggaraan telekomunikasi
khusus. Lebih lanjut disebutkan pada pasal 11 ayat 1 bahwa penyelenggaraan telekomunikasi sebagainya dimaksud pada pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapatkan izin dari Menteri. Jadi dari pertanyaannya tidak ada tentu saja ada. Terima kasih. Untuk selanjutnya mohon dijelaskan oleh saudara. Oke, terima kasih. Di sini pertanyaan kelompok 6. Pertanyaan dari Saudari Gea. Ini saya mencoba menjawab pertanyaannya. Jadi kalau user pada suatu operator ingin melakukan komunikasi telepon antar negara, apakah menggunakan frekuensi sesuai dengan operatornya atau bagaimana? Karena setiap negara kan punya ketentuan frekuensi masing-masing. Jadi seperti ini. Jadi ada yang namanya istilah roaming. Jadi ketika kita berada di daerah di mana ponsel tidak memiliki sinyal, ponsel itu dapat menjelajah untuk mencari jaringan lain untuk itu. Ini yang terjadi ketika kita berpergian ke luar negeri dengan membawa handphone. Roaming data adalah telepon yang terhubung ke internet melalui jaringan yang berbeda dengan cara membayar tagihannya. Saat berada di luar negeri, jaringan seluler kita mendapat sedikit beban biaya untuk roaming ke jaringan lain. Jadi pastikan kita tahu berapa yang harus dibayarkan sebelum berpergian. Biaya roaming data untuk akses internet akan sangat tinggi dan kita dapat terkejut melihat tagihan besar tanpa menyadarinya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya ada pertanyaan tambahan mengenai tentang kelompok 6 tadi yang barusan. Saya akan jelaskan dari Devi. Ya, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan tambahan dari Saudari Titus. Nah, Saudari Titus menanyakan tentang bagaimana jika salah satu provider tersebut memberi kebebasan biaya roaming dan bagaimana provider tersebut menutup biayanya. Jadi menurut saya, jika dilihat dari artikel tersebut dijelaskan bahwa internet phone merupakan salah satu fitur menarik yang ditawarkan Indosat Ooredoo. Jadi providernya saya mengambil contoh dari Indosat Ooredoo. Kemudian dalam paket Indosat Ooredoo tersebut terdapat Pro Mobile Solution yang ditujukan bagi kalangan korporat. Tentang Ooredoo adalah sebuah perusahaan komunikasi internasional yang beroperasi di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tenggara. Melayani konsumen dan bisnis di 10 negara. Ooredoo memberikan pengalaman data terdepan melalui berbagai konten dan layanan yang canggih, data sentris seluler, dan jaringan 5G. Ooredoo melayani membukukan pendapatan QUR 30 miliar pada tanggal 31 Desember 2018. Sahamnya tercatat di Bursa Efek Qatar dan Abu Dhabi. Dilihat dari pernyataan tersebut, Indosat dapat membuat roaming bebas akses tanpa biaya karena merupakan perusahaan telekomunikasi yang telah internasional. Yang bisa saja karena hal tersebut, Indonesia dapat mengaksesnya dengan bebas. Nah, itulah alasannya mengapa provider Ooredoo mempunyai memilih untuk pengguna Ooredoo tersebut. Kemudian untuk pertanyaan akan diteruskan oleh saudari F. Wazifah. Dipersilakan. Nah, untuk jawabannya sendiri, menurut Iketut Prihadi, selaku Komisioner BRTI, setiap operator itu memiliki peluang memenangkan lelang yang sama besar. Dia berkata semua peserta lelang nantinya berpeluang untuk menang dalam seleksi ini. Jadi operator bisa dapat peluang besar memenangkan kanal saat proses lelang. Dan mengenai apa yang membuat salah satu operator mendapat peluang besar, ada 2 operator telekomunikasi yang menyatakan kesanggupannya membayar kanal 3G seperti harga lama, yaitu seharga 160 miliar per 5 MHz apabila memenangkan tender 3G tahap ketiga, memperebutkan kanal 11 dan 12. Direktur Utama PT Telkomsel Sarwoto Atmo Sutarno mengungkapkan pihaknya akan tunduk dengan harga yang dipatok pemerintah, yaitu 160 miliar, dan mekanisme yang disiapkan untuk kanal 3G. Sementara itu, Presidir PT XL Axiata, TBK Hasnul Suhaimi, mengungkapkan pihaknya siap membayar
karena 3G dengan harga lama yaitu Rp160 miliar seperti pada saat lelang pertama yaitu pada tahun 2006. Mungkin itu tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kelompok lain yang diajukan kepada kita, kelompok 2. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.